Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Baroka dari Biologi B semester 6 dan rekan saya Istiqomah Yuliarvin. Di sini pada mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Pesisir yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Cahyani MPD. Di sini kami akan membahas beberapa permasalahan dan solusinya yang ada di daerah pesisir. Banyak permasalahan yang dapat kita temukan di daerah pesisir. Nah, diantaranya yang pertama itu ada abrasi atau erosi. Nah, abrasi atau erosi ini dapat ditangani dengan penanaman pohon bakau, karena pohon bakau itu memiliki akar yang kuat yang menancap pada daerah bibir pantai sehingga dapat menahan ombak yang datang dari lautan, dan ketika ada ombak besar itu bisa menahan untuk masuk ke daerah pemukiman. Kemudian permasalahan yang kedua, pada area bibir pantai atau area pesisir itu biasanya kita menemukan banyak sampah atau tumpukan limbah dari pabrik-pabrik yang membuangnya itu sembarangan. Salah satu solusinya yaitu dengan ketegasan dari pemerintah setempat untuk menerapkan larangan membuang sampah di area pesisir atau di area pantai. Jadi larangannya itu bukan hanya sekedar larangan berupa tulisan atau apa, tapi diberi ketegasan sehingga ketika ada seseorang atau masyarakat yang ingin membuang sampah di daerah pesisir itu diberi sanksi dan denda untuk memberikan efek jerah. Permasalahan yang ketiga yaitu keterbatasan pendidikan, di mana kita sering menemukan bahwasanya pada daerah di pantai atau di daerah pesisir itu banyak anak-anak yang pendidikannya itu kurang, mereka hanya lulusan SD atau tidak bersekolah. Di faktor ini ditemukan karena kebanyakan di daerah pesisir itu kurangnya sekolah ya. Mungkin SD itu ada beberapa, tapi untuk tarafan SMP, SMA ataupun perguruan tinggi itu kurang. Solusinya itu pemerintah daerah benar-benar mengawasi bahwa sekolah itu memang penting, kemudian memberikan wacana kepada masyarakat, memberikan pengarahan bahwa sekolah itu memang penting, lalu memberikan program beasiswa yang ada di daerah pesisir yang kurang mampu supaya bisa bersekolah. Masalah yang selanjutnya yaitu masalah pembangunan, di mana di daerah pesisir itu pembangunannya memang masih sangat rendah. Ketika kita jalan-jalan di pantai atau di mana juga kita sering kesusahan menemukan fasilitas umum seperti bank, kemudian kantor notaris ataupun masjid-masjid besar juga masih jarang. Mau ke pasar juga butuh jarak yang jauh. Nah, solusinya itu memang kembali lagi kepada pemerintah melihat daerahnya itu sudah bagus belum pembangunannya, lalu pemerintahnya itu bisa melakukan pembangunan secara bertahap di daerah pesisir sehingga pembangunan yang ada di pesisir itu lama-kelamaan akan maju dan mempermudah aktivitas masyarakat di daerah pesisir. Kemudian masalah yang kelima yang biasa kita temukan di daerah pesisir itu adanya bangunan warung yang terlalu dekat dengan bibir pantai. Nah, masalah ini akan berakibat pada warung tersebut itu biasanya akan terkena ombak, atau ketika dalam masa pasang itu akan banjir ataupun perubahan permukaan tanahnya. Nah, untuk solusinya itu dari pemerintahan daerah setempat itu memberikan batasan bahwa sekian meter tidak boleh diadakan bangunan atau warung supaya aman. Kemudian memberi ketegasan tidak boleh melanggar peraturan tersebut dan akan diberi sanksi untuk peraturan tersebut, serta memberi wawasan bahwasanya membangun suatu bangunan atau warung yang di dekat bibir pantai itu memang berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah Yuliarvin, kelas Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi pada daerah pesisir dan cara penanggulangannya. Masalah-masalah yang terjadi pada daerah pesisir itu disebabkan yang pertama karena faktor alam dan yang kedua karena faktor antropogenik. Nah, untuk faktor alam sendiri yaitu bisa terjadi karena banjir, badai, erosi, abrasi atau tsunami. Banjir yang terjadi itu disebabkan karena pembuangan sampah yang secara sembarangan. Dan bisa juga terjadi karena berkurangnya daerah resapan air. Ini biasanya disebabkan karena banyaknya pembangunan gedung
sehingga pasokan air hujan tidak bisa meresap di tanah dan akhirnya menggenang menjadi banjir. Kemudian untuk erosi ini terjadi karena kurangnya faktor pendukung dalam penghadang ombak dan karena terjadinya penggundulan hutan secara illegal logging. Kemudian untuk antropogenik, yaitu terjadi melalui darat dan terjadi melalui lautan. Untuk daratan biasanya terjadi karena limbah cair dan limbah padat yang berasal dari rumah tangga. Biasanya limbah rumah tangga itu berupa deterjen, limbah sabun, limbah sampo. Kemudian untuk limbah pabrik dan limbah pertanian itu biasanya yang dibuang secara sembarangan di lautan yang mengakibatkan laut tercemar. Tentunya laut tercemar ini mengganggu ekosistem laut dan mengurangi keindahan dari laut tersebut. Selain itu, yang kedua yaitu antropogenik yang terjadi di lautan, yaitu biasanya permasalahannya seperti tumpahan minyak yang terjadi di laut, terus pengerukan hasil material yang secara besar-besaran. Tentunya hal ini akan mengganggu sedimentasi di sekitar pesisir. Untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada wilayah pesisir, yang pertama dengan kegiatan mitigasi. Nah, kegiatan mitigasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya erosi dan tsunami. Yaitu penanggulangannya itu seperti pada permasalahan yang terjadi karena faktor alam, yaitu dengan penanaman mangrove di sekitar wilayah pesisir. Kemudian yang kedua dengan kegiatan preventif atau pencegahan. Jadi pencegahan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada daerah pesisir, yaitu biasanya dengan penerapan AMDAL. Kemudian yang ketiga yaitu dengan kegiatan pemulihan, yaitu meliputi rekonstruksi dan rehabilitasi. Nah, biasanya itu dengan menggunakan pendekatan sedimentasi sel dan akreasi. Kemudian untuk kasus pada tumpahan minyak di lautan itu biasanya menggunakan metode absorben dan skimmer. Itulah beberapa dari permasalahan dan penanggulangan yang terjadi pada wilayah pesisir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.